yang di-share, format yang di-share itu hanya contoh, Pak Iwan. Ya, hanya contoh. Nah, untuk realnya itu kan Pak Iwan ya yang tahu. Target dalam setahun, kegiatan nomor 4 ini berapa target tahunannya. Nah, sekarang saya balik tanya ya ke Pak Iwan ya. Target tahunan untuk kegiatan nomor 4 berapa, Pak? Di situ ada 12. Di sini kan saya tadi sampaikan bahwa di sini hanya contoh ya Pak ya. Hanya contoh, kan bisa jadi berbeda ya Pak Iwan ya. Nah Pak Iwan sendiri dalam 1 tahun jumlah rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konselingnya itu ada berapa? Atau berapa kali? Ataukah setiap bulan 1 Pak Iwan? Targetnya? 1, Bu. Nah, kalau 1, nah berarti di sini target tahunannya betul 12. Jadi kalau 1 bulan itu 1, mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Mei itu 1. Tolong yang tidak berkepentingan di mute ya. Nah, jadi di sini untuk targetnya, target bulanannya, karena target tahunan itu 12, maka target bulanan setiap bulan ini diisi 1 mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Mei, Pak Iwan ya, dan Bapak Ibu guru BP lainnya. Nah, kemudian yang di-input ke dalam sistem adalah yang bulan Januari sampai dengan bulan Mei saja. Kenapa? Karena bulan Juni dan November, Juni, Juli sampai dengan bulan Desember 2022 itu sudah lewat. Nah, ini sistem ini tidak bisa menyeberang tahun, sehingga Bapak Ibu diperintahkan untuk menginput ulang ke dalam ETPP. Seperti itu Pak Iwan ya. Jadi untuk indikator kinerja individu yang nomor 4, target tahunannya itu 12, berarti di sini ya 12, kemudian bulanannya itu 1. Nah, di sini kan hanya contoh nih, mencontohkan bulan Juli 1. Nah, ini bisa aja nih diisi ya Pak Iwan ya. 1, kemudian tiap bulan ya diisi 1 yang diinput ke dalam sistem ETPP mulai bulan Januari sampai dengan Mei. Nah, kemudian nanti untuk di ETPP target tahunannya karena yang diinput, tolong di mute Bapak Ibu yang tidak berkepentingan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu Ambar di mute. Iya, iya. Bapak Ibu sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu ya? Sudah Ibu. Oke. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Sebelum masuk ke dalam sistem, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen SKP sesuai dengan format yang baru, khusus untuk guru BP dan guru TIK. Nah, untuk guru kelas dan guru mapel, SKP yang tampil ini diabaikan saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya SKP yang Bapak Ibu susun di bulan Juni tahun 2022. Itu tidak berubah Bapak Ibu. Begitupun ranking bulanan untuk guru kelas dan guru mapel, kita gunakan yang sudah Bapak Ibu susun di bulan Juni tahun 2022. Kalau misalnya di kegiatan nomor 4 ya, nomor 4 misalnya di sini ada target tahunan 12 dokumen dan sudah Bapak Ibu susun rankingnya dari mulai bulan Juni sampai dengan Mei, maka inilah semua yang Bapak Ibu gunakan sebagai dasar untuk menginput ke dalam ETPP. Itu ya Bapak Ibu, ini untuk guru kelas dan guru mapel. Jadi SKP ini tidak Bapak Ibu buat ulang. Nah, khusus untuk guru BP, untuk guru BK dan guru TIK, Bapak Ibu menyusun ulang SKP-nya dengan periode penilaian bulan 1 Januari 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2023. Jadi di sini untuk periode penilaian ya Bapak Ibu ya, periode penilaian
tulis 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2023. Di sini pegawai yang dinilai ditulis nama Bapak Ibu sendiri, pejabat menilainya adalah kepala sekolah. Nah, kemudian di sini ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Di sini ada yang utama yang bersifat prioritas tinggi. Nah, ini semua rencana hasil kerjanya sudah didiskusikan antara Dinas Pendidikan dan BKD. Jadi untuk rencana hasil kerjanya, kegiatannya, indikatornya jangan diubah-ubah. Ya Bapak Ibu ya, jangan diubah-ubah. Yang bisa Bapak Ibu ubah adalah bulan di ranking nanti ya, di bulan ranking dan targetnya. Nah sebenarnya targetnya ini juga sudah disepakati, tapi ada kemungkinan misalnya untuk guru perempuan yang ternyata dalam masa perjanjian kerja misalnya cuti melahirkan. Nah di sini kan bisa menjadi berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk rencana hasil kerjanya tidak perlu Bapak Ibu ubah, cukup di copy saja. Nah, kemudian ini ranking yang tadi kita bicarakan ya Bapak Ibu ya. Di sini ya Pak Andi tolong atau Bu Andi tolong di mute ya. Dari SDN. Kira Ibu langsung ke sini. Enggak. Hampir. Oke, baik saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk khusus guru BK dan TIK, guru TIK saya lanjutkan ada 21 kegiatan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 21 kegiatan yang perlu Bapak Ibu buat ulang SKP-nya. Di sini ya, di sini ada 21 kegiatan yang perlu Bapak Ibu buat ulang SKP-nya. Kemudian begitu juga ranking bulanannya yang perlu Bapak Ibu input ulang. Nah, di SKP ini Bapak Ibu nanti ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri, kemudian oleh kepala sekolah. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah menerima dan sudah menyusun, bahkan sudah ditandatangani ya oleh pejabat lainnya. Tinggal Bapak Ibu input ke rankingnya ke dalam sistem ETPP. Untuk penginputan ke dalam sistem ETPP. Nah, sini ya, Bapak Ibu nanti akan masuk ke etpp.jakarta.go.id yang biasa Bapak Ibu gunakan setiap bulan. Penginputan rencana kinerja ini dimulai pada tanggal 16 Januari dan paling lambat tanggal 5 Februari. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya, paling lambat itu 5 Februari sudah selesai semua. Baik itu penginputan ranking, kemudian input realisasi bulan Januari, kemudian validasinya, input aktivitas, itu sudah harus selesai. Nah, di tanggal 8 oleh kepala sekolah sudah harus selesai sampai dengan penilaian perilaku kerja untuk validasi dan verifikasinya. Kita mulai Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk dijadikan contoh NRK-nya Bapak Ibu, yang kalau bisa kepala sekolahnya hadir ya Pak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang bersedia dijadikan contoh, saya minta NRK-nya. Mas, ada yang isi nggak bisa. Hanyut. Ya bisa ngomong. Aduh. Lama yang
Iya, yang lama adanya mah yang lama. Silakan Bapak Ibu yang mau ini untuk jadi contoh. Saya minta relawan NRK-nya dan yang kepala sekolahnya hadir. Saya Ya, Bu, Pak. 94 Ya. Bu ada nih kepala sekolahnya. Ya, silakan Pak Pak. siapa ini? Pak Nono Karna ya? Iya Bu. Oke, baik Pak. Sebentar ya Pak. Kepala sekolahnya ada. Ayo Pradiasi Bu, ayo Pradiasi. Iya. Efeknya hadir. Dinawati Bu hadir kepala sekolahnya Cengkareng Barat. Pak Nono Karna. Azhari Bu. Ya Bu. Warwati hadir. Azhari NRK-nya hadir. 21, 23, Sekolahnya 60. hadir. Kampung 16 pagi. Ih. NRK-nya 21, 23, NRK-nya Bu 60. 20 4661 Bu. Itu di depan. Hadir Bu, kepala sekolahnya nih di depan. Enggak, saya sendiri. Pak Nono Karna tolong di-share NRK Pak Nono Karna dan NRK atasannya ya Pak di kolom chat. Kurang cek Bu Bujun. NRK saya 21, 23, 21 23 60 ya. 60 ya. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke ETPP seperti yang Bapak Ibu biasa input ranking dan input realisasi. Masukkan NRK, kemudian captcha-nya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masuk ke input aktivitas dan kinerja. Kemudian masuk ke rencana kinerja P3K. Nah, di sini tahunnya ya diperhatikan tahun 2023. Kemudian klik tambah. Nah, di sini untuk periode awal sudah otomatis menyesuaikan ya Bapak Ibu 1 Januari 2023 sampai dengan periode akhir 31 Mei 2023. Nah, dicek juga Bapak Ibu jabatannya sudah betul, unit kerjanya sudah betul, dan atasannya sudah betul. Kemudian klik simpan. Ya, klik ya, saya sangat yakin. Oke. Baik, Bapak Ibu di sini tambah kegiatan. Bapak Ibu bisa klik tambah kegiatan. Nah, SKP atau ranking yang sudah Bapak Ibu susun tadi bisa ditampilkan Bu Vera SKP-nya. Oke. Ini saya akan Pak Nono Karna tadi guru BP, TIK atau guru mata pelajaran atau Guru mata pelajaran Bu. Guru matpel, baik. Ya. Di sini berarti yang sheet 1 ya. Sheet 1 ya. Sheet 1 guru kelas dan matpel. Nah, baik. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, untuk indikator kinerja individu, target di bulan Januari sampai dengan Mei itu kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti indikator kinerja individu nomor 1 tidak perlu kita input ke dalam sistem ETPP. Ya Bapak Ibu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, yang perlu kita input adalah indikator kinerja individu yang memiliki target di bulan Januari sampai dengan Mei saja. Yang tidak memiliki target di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, tidak perlu kita input ke dalam sistem ETPP. Gitu ya Bapak Ibu, paham ya? Oke, baik. Kemudian, untuk kegiatan nomor 2, jumlah program tahunan, apa ini? Ya, jumlah program tahunan ini targetnya ada di bulan Juli. Berarti perlu tidak kita input ke dalam sistem ETPP, Bapak Ibu? Tidak perlu. Tidak perlu. Oke, baik ya. Kita ke indikator kinerja nomor 3. Nah, untuk indikator kinerja nomor 3, di sini punya target di bulan Januari. Ya, jadi, indikator kinerja individu atau saya singkat menjadi IKI ya Bapak Ibu ya.
Nah, IKI nomor 3 ini harus kita input ke dalam sistem ETPP. Baik, kita ke sistem ETPP ya Bapak Ibu ya. Jadi di copy yang dari IKI ini kita input ke dalam kegiatan. Nah, karena target yang di input adalah bulan Januari sampai dengan Mei jumlahnya 1, maka kita tulis target tahunan 1. Satuannya tadi dokumen ya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktu. Nah, waktu di sini adalah waktu menyelesaikan IKI ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam 1 bulan selesai, silahkan dipilih 1. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh waktu lebih dari 1 bulan, misalnya 2, 3, 4, atau 5, Bapak Ibu, silahkan isi waktunya menyesuaikan. Jadi sini waktu ini fleksibel ya, bisa 1, 2, 3, 4, atau 5. Maksimal 5. Kenapa 5? Karena bulan Januari sampai dengan bulan Mei jumlahnya 5 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa diisi 6. Kalau 6 itu lebih dari bulan Mei. Padahal di sini periodenya adalah Januari sampai dengan Mei ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian tadi ada target bulanannya ada di bulan Januari ya Bapak Ibu ya. Oke, 1. Nah, kemudian rumus capaian. Rumus capaian, karena di sini hanya punya 1 target di 1 bulan, bisa menggunakan, rumus capaiannya adalah normal. Jadi rumus capaian itu semua normal. Nah, untuk rumus realisasi di sini ada 3 pilihan, rata-rata, akumulasi, dan absolut. Nah, rata-rata itu kalau jumlah per triwulan atau triwulan yang bertarget, itu jumlah target per tahun dibagi jumlah bulan, Bapak Ibu ya. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah absolut. Kalau akumulasi itu targetnya ada di lebih dari 1 bulan. Tapi kalau tolong di mute Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau targetnya hanya di 1 bulan, kita gunakan rumus absolut. Kalau targetnya itu ada di lebih dari 1 bulan, kita gunakan rumus akumulasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik simpan. Ini baru 1 IKI yang berhasil diinput ke dalam ETPP. Nah, tolong di mute ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang PIP, di meja saya ini, ya taruh aja. Saya Bu, tolong di mute yang tidak berkepentingan ya. Tolong Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini baru 1 IKI yang berhasil diinput ke dalam ETPP, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke IKI berikutnya. IKI berikutnya adalah yang bertarget bulan Januari sampai dengan Mei, itu nomor 4 ya. Nomor 4, jumlah rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung SPP ini Bapak Ibu copy. Nah, kita lihat di sini target tahunannya 12 dokumen. Kemudian rankingnya Januari sampai dengan Mei, masing-masing 1 dokumen. Nah, untuk di ETPP, target tahunan yang kita input berapa Bapak Ibu? Ya, kita klik tambah. Kemudian kegiatannya. Nah, di sini tadi target tahunan dari bulan Juni sampai dengan Mei 12. Tapi yang diinput adalah mulai dari bulan Januari sampai dengan Mei. Sehingga di sini target tahunannya kita input 5 ya Bapak Ibu ya. Oke. Satuannya dokumen. Nah, waktunya 5. Ya, di sini Januari 1, Februari 1, Maret 1, April 1. Kemudian rumus capaiannya itu normal, rumus realisasinya ya kalau tadi targetnya hanya di 1 bulan ya. Jadi kita pakai absolut. Nah, kalau di sini lebih dari 1 bulan sehingga yang kita gunakan rumusnya adalah akumulasi. Ya, kemudian klik simpan. Oke. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya?
Ada yang ingin ditanyakan? Saya hanya memberi contoh untuk 2 IKI saja penginputannya. Nanti selebihnya bisa Bapak Ibu lanjutkan sendiri ya. Saya akan baca di chat ya. Izin bertanya Ibu biar tambah jelas lagi untuk input aktivitas dan realisasi dimulai tanggal 16 Januari. Ini nanti yang dimulai tanggal 16 Januari 2023 itu penginputan ranking, Bapak Ibu. Penginputan ranking yang sedang kita simulasikan hari ini. Nah, itu dimulai tanggal 16 Januari. Ya. Nah, aktivitas ini kalau belum ada ranking ya kan nggak bisa nginput ya Bapak Ibu ya. Jadi harus diinput dulu rankingnya. Kalau sudah diinput, baru Bapak Ibu bisa menginput aktivitas. Nah, di sini dicontohkan, di sini tidak ada ranking, bisa tidak kita tidak ada data ya, indikator kinerja tidak ada data. Kalau di umum, di sini coba kita kasih contoh saja, tidak bisa dipilih ya Bu Vera ya. Oh bisa ya. Jadi kalau belum menginput ranking, belum bisa menginput aktivitas kerja. Oke, baik ya. Jadi sudah diperagakan tadi ya. Kita kembali lagi ke rencana kinerja. Kemudian izin bertanya Ibu, jika ada ranking antara bulan Juni sampai dengan Mei, mana tadi? Yang dalam 1 bulan tidak ada, bagaimana untuk, ini maksudnya Bu Devi Maizainiah. Ini maksudnya gimana nih Bu? Bisa di... Oke, baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu selesaikan sampai dengan IKI Bapak Ibu terinput seluruhnya ke dalam sistem RTPP. Setelah Bapak Ibu input semua, Bapak Ibu komunikasi ke atasan Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah, untuk apa? Untuk melakukan verifikasi rencana kerja yang telah Bapak Ibu buat. Ya, di sini masuk ke akunnya atasan Bapak Ibu. Ya, ini NRK kepala sekolah ya tadi Pak Rano ya. Di akun kepala sekolah, pilih menu penilaian kinerja. Ya, kemudian di sini ada menu verifikasi target rencana kinerja. Sini pilih tahun 2023 yang belum diverifikasi. Nah, kalau Bapak Ibu bawahannya hanya 1, maka muncul hanya 1 ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, nanti akan muncul semua bawahan dari kepala sekolah ini, Pak Eko ya, Pak Eko Prasetyono. Nah, kemudian klik lihat. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah muncul IKI yang sudah Pak Nono tadi input, ada 2. Nah, bisa tidak kepala sekolah merubah, misalnya tidak setuju dengan target bulanannya. Bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya kepala sekolah, oh ini harusnya tidak di bulan Januari, tapi di bulan Maret atau April, maka kepala sekolah bisa mengubah. Begitu juga dengan rumus realisasi maupun capaian bisa diubah oleh kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan melakukan komunikasi dengan atasan Bapak Ibu. Oke, di sini kalau sudah disetujui, maka klik tombol verifikasi. Nah, jika ini sudah diverifikasi, maka akan hilang dari daftar yang belum diverifikasi di akun Pak Eko Prasetyono. Jadi nanti Pak Prasetyono mohon diperhatikan ada berapa
bawahan Bapak, kemudian apakah semuanya sudah diverifikasi atau belum. Jika penginputan belum selesai, penginputan ranking, jangan diverifikasi dulu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau statusnya sudah berubah menjadi sudah diverifikasi, itu tidak bisa menambah rencana kinerja lagi. Ya Bapak Ibu ya, jadi pastikan sudah selesai menginput seluruh indikator Bapak Ibu ke dalam ranking, baru minta diverifikasi oleh atasan. Atasan juga pastikan ke bawahan, tanya Pak sudah selesai atau belum input rankingnya, sudah yakin atau belum. Kalau sudah baru lakukan verifikasi. Karena kalau belum tidak bisa dihapus atau dikoreksi ya Bapak Ibu ya, tolong diingat. Baik. Bu Yus, mohon izin Bu Yus, ada pertanyaan kalau udah terlanjur diverifikasi oleh kepala sekolahnya bagaimana Bu Yus itu? Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Hasta. Kalau Bapak Ibu belum selesai menginput seluruh IKI Bapak Ibu ke dalam ranking, tapi sudah terlanjur diverifikasi oleh atasan harus bagaimana? Nah, ini ada yang disebut dengan reset ranking, Bu Hasta dan Bapak Ibu semua. Jadi ranking Bapak Ibu harus di-reset. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus lapor ke koordinator di Sudin Pendidikan. Nanti dari Sudin Pendidikan menyampaikan ke Suban Kepegawaian. Nah, karena jumlah guru di Sudin Pendidikan Jakarta Barat 1 ini kan 1.000 lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu meminimalisir kesalahan dalam memverifikasi. Karena kebayang nih kalau misalnya banyak yang salah, ini antriannya seperti apa untuk meriset ya Bu Hasta ya. Jadi hati-hati dalam menginput maupun memverifikasi rencana kinerja. Oke ya, Bu, saya lanjutkan ya. Kemudian setelah statusnya berubah menjadi sudah diverifikasi, nah di sini kita balik lagi ke akun Pak Nono Karna ya. Tahap penginputan ranking sudah selesai. Kita akan ke tahap input realisasi. Nah, input realisasi oleh Pak Nono Karna ini diklik input realisasi, maka di sini akan tampil seperti ini. Nah, di bulan Januari targetnya 1 ya Pak Nono ya, 1 target di sini dilihat, maka di input 1. Nah, kemudian keterangannya ini bebas ya, bebas, tapi dengan kata-kata yang baik dan benar ya Pak Nono ya, jadi bebas dan juga disesuaikan dengan bukti dukung yang atas kinerja yang Pak Nono Karna buat. Misalnya di sini jumlah program semester sudah selesai dilaksanakan, misalnya seperti itu ya. Ini misal ya Pak ya. Kemudian klik simpan. Oke nanti. Nah, warna dari kotak ini, Bapak Ibu, di sini kan ada warna merah, kuning, hijau, dan abu-abu. Nah, warna-warna ini memiliki arti, Bapak Ibu. Warna merah itu berarti belum input realisasi. Di sini Bapak Ibu bisa bedakan yang atas dan yang bawah. Yang atas ini sudah input realisasi, warnanya berubah menjadi kuning. Yang bawah belum input realisasi, warnanya masih merah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau warnanya sudah berubah menjadi hijau, berarti sudah divalidasi. Kemudian kalau tidak memiliki target, di sini Bapak Ibu lihat yang Februari, Maret, April, Mei, warna abu-abu berarti dia tidak memiliki target. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kegiatan nomor 2, kita akan input realisasinya. Di sini tulis 1. Kemudian keterangannya silakan disesuaikan. Oke, di sini sudah berubah menjadi warna kuning ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tugas Pak Nono Karna untuk menginput realisasi ini sudah selesai. Ya. Nah, berikutnya tugas dari kepala sekolah Pak Eko.
Ya, kita ke akun Pak Eko ya. Nah, di sini Pak Eko pilih untuk ya di menu penilaian kinerja, kemudian pilih validasi realisasi rencana kinerja P3K, diklik. Nah, di sini bulannya ya, jangan salah ya Bapak Ibu ya, Januari 2023. Kemudian klik detail. Nah, kemudian di sini targetnya 1, Pak Nono menginput realisasinya 1. Nah, Pak Eko ini apakah yakin atas realisasi yang diinput oleh Pak Nono Karna? Jika yakin, Pak Nono klik validasi. Nah, di sini jika yakin, maka Pak Eko bisa memvalidasi dengan nilai yang sama seperti realisasi. Bagaimana jika Pak Eko ini tidak yakin atau tidak setuju atas input realisasi yang Pak Nono Karna input. Nah, ini hak dari Pak Eko ya. Pak Eko bisa klik lihat proses, coba diklik lihat proses. Di sini lihat proses. Misalnya Pak Eko ini tidak yakin bahwa Pak Nono Karna sudah merealisasikan IKI-nya, bisa dilihat prosesnya. Apa saja kegiatan yang sudah Pak Nono Karna kerjakan untuk merealisasikan IKI-nya dari Pak Nono Karna ini. Jika dilihat proses dan merasa yakin, bisa divalidasi sesuai dengan realisasi yang Pak Nono Karna ajukan ya. Di sini klik 1, kemudian keterangan misalnya sesuai dengan bukti dukung, seperti itu ya. Klik sangat yakin. Nah, ini untuk ranking IKI yang nomor 1 sudah selesai dan bisa langsung dilihat Bapak Ibu di sini ketika diinput validasinya, maka capaiannya menjadi 100. Untuk kegiatan nomor 2. Nah, untuk kegiatan nomor 2, ternyata Pak Eko ini tidak setuju dengan nilai realisasi yang Pak Nono Karna input. Menurut Pak Eko, ya ini belum selesai. Target Pak Nono Karna ini tidak tercapai seperti itu ya. Maka di sini Pak Nono Karna bisa memberikan nilai 0, tidak sama dengan yang diajukan oleh Pak Karna ya. Misalnya keterangan validasinya supaya Pak Karna ini tidak bingung, dokumen kurang atau dokumen bukti dukung tidak sesuai dengan dengan realisasi seperti itu ya. Ini bisa saja ya. Untuk itu dialog kinerja antara Pak Eko dan Pak Nono Karna ini sangat diperlukan ya Bapak Ibu ya. Ya, klik simpan. Oke. Di sini capaiannya menjadi 0 ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat capaiannya menjadi 0 karena validasinya 0. Nah, bagaimana jika validasinya ternyata melebihi dari target? Misal targetnya 1, kemudian realisasinya diisi diisi 1, tapi menurut atasan ini sudah lewat nih dari realisasi, misalnya 2 ya, misalnya 2, bisa tidak, bisa saja tergantung dari dokumen bukti dukung yang diajukan oleh Pak Karna. Simpan. Oke. Nah, di sini validasinya 2, nah capaian maksimal tetap 100% ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan juga untuk validasi rencana kinerja sepanjang tidak lewat dari tanggal 8, ini masih bisa diubah ya Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang tidak melewati tanggal 8, ini masih bisa diubah. Misalnya yang tadinya setuju, kemudian pas misalnya di tanggal 6 atau 7, sepertinya ini tidak sesuai nih, saya mau ubah ya boleh saja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lihat ke akun dari Pak Nono Karna ya. Ke akun Pak Karna. Nah, di sini
di akun Pak Nono Karna ini, gambar kotak ini sudah berubah menjadi hijau. Artinya apa? Sudah divalidasi. Nah, jadi tugas dari Pak Karna mulai dari menginput ranking, menginput realisasi, ini sudah selesai. Ya Bapak Ibu ya. Tinggal Pak Karna ini menginput aktivitas bulan Januari, kemudian memastikan tidak ada yang terlewat, baik itu dari absensi maupun dari ranking. Jadi dari Pak Karna ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jika sudah diselesai, kita lihat apakah bisa menginput aktivitas ya. Kita lihat ya. Sini indikator nomor 1 ya. Kita pilih aktivitas. Ini yang paling mudah aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini, kemudian volumenya bisa. Oh, volumenya tidak bisa di. Oh, jamnya belum diisi. Jamnya ya, jamnya misalnya dari jam 8 sampai dengan jam 11 atau jam 10 ya. Nah, di sini volumenya. Ini bisa langsung diisi ya Bapak Ibu ya. Karena rankingnya sudah ada dari Pak Nono Karna ini. Nah, ini bisa dilanjutkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini selesai semua, baik itu input ranking, realisasi, verifikasi, validasi, dan aktivitas, tugas dari atasan Pak Nono Karna, Pak Eko adalah memberi nilai dari perilaku Pak Nono Karna ini. Sini kita ambil menu penilaian perilaku P3K. Ya, yang mau dinilai siapa? Nomor 5, Pak Nono Karna ya. Jadi input nilai. Ya, diklik input nilai. Nah, di sini dicek ya namanya sudah dipastikan benar yang mau dinilai. Nah, untuk aspek yang dinilai Bapak Ibu, di sini ada 7 aspek sesuai dengan core value ASN yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Untuk yang pertama, ini berorientasi pelayanan. Uraiannya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Nah, jika Pak Eko ini menilai Pak Nono Karna ini sesuai perilakunya dengan core value yang ini, maka bisa diberikan penilaian sesuai dengan ekspektasi. Nah, sesuai dengan ekspektasi itu nilainya 2. Ya, diklik 2. Nah, di sini pengkategoriannya berubah menjadi sesuai ekspektasi. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian jika Pak Eko ini menilai Pak Karna ini perilakunya, oh ini tidak sesuai, minus di bawah dari ekspektasi, tidak sesuai, atau misalnya tidak cekatan, atau dalam memberikan layanan kepada murid maupun yang lainnya ini tidak ramah, kemudian tidak memberikan solusi, maka bisa memberikan nilai 1, yaitu di bawah ekspektasi. Ya, kategori ini di bawah ekspektasi. Nah, kemudian jika Pak Eko ini menilai, oh ini sangat ramah, kemudian sangat cekatan, sangat solutif, di atas ekspektasi Pak Nono Karna ini, maka bisa diberikan nilai 3. Nah, ini 3 pengkategoriannya adalah di atas ekspektasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pemberian nilai perilaku ini akan menjadi aspek penilaian pada saat masa akhir perjanjian kinerja Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan dijumlah dengan hasil realisasi dari kinerja Bapak Ibu. Nah, ini nanti diselesaikan sampai dengan core value nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik simpan. Ini hanya contoh saja ya. Diperhatikan nanti pada saat penilaian apakah itu sesuai ekspektasi ataukah di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Kalau di bawah ekspektasi bisa jadi nanti guru yang berperilaku di bawah ekspektasi maka perlu dipertimbangkan apakah diperpanjang atau tidak perjanjian kinerjanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika
Pak Eko ini sudah melakukan penilaian perilaku bawahannya, Pak Nonokarna ini, maka Pak Nonokarna ini akan hilang dari list Pak Eko Prasetyo, list untuk dinilai perilakunya. Tadi kan jumlahnya 5 ya, bawahannya ada 5, sekarang sudah berkurang 1 karena sudah selesai diberikan nilai oleh Pak Eko. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah sampai ke nilai perilaku, maka sudah selesai tahapan penginputan ranking Bapak Ibu sampai dengan perilaku. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sampai sini boleh, karena chat ini numpuk-numpuk ya Bapak Ibu ya, saya lihat silahkan dari SDN Semanan 10 Petang yang sudah raise hand. Silahkan SDN Semanan 10 Petang, ada yang ingin ditanyakan? Silakan SDN Semanan 10 Petang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Saya ke Pak Jaja Jakaria, SDN TA 19. Silakan Pak Jaja. Halo? Ya. Halo, tes? Ya, Assalamualaikum. Silakan. Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, jika ini sudah di unmute semua, tolong ya, yang dipersilahkan itu yang bicara, yang lain di mute. Ya Bapak Ibu ya, dan pertanyaannya, Iya Bu, bisa mulai Bu ya. tolong disimak supaya tidak ada pertanyaan yang berulang. Ya, silahkan Pak Jaja. Ya, terima kasih sebelumnya buat teman-teman ucapkan atasnya yang diartikan dan waktunya juga buat Ibu untuk saya bertanya. Jadi di sini Bu, sebelum saya menginput rekin, saya sudah mengisi bahwa tambah itu menurut kepala sekolah di aplikasi tersebut. Nah, di sini sudah betul semua kepala sekolah dan keterangan sebagainya. Dan yang jadi permasalahan, ini saya belum input rekin Bu, namun sudah diverifikasi sama kepala sekolah. Saya sudah melaporkan hal ini sama bagian Sudin, dan sampai sekarang masih belum di reset dan keadaan di aplikasi saya masih seperti yang kemarin, sehingga saya tidak bisa menginput rekin sehingga saat ini. Terima kasih Bu, mohon solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jaja Jakaria dari SDN TA 19. Juga untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, juga kepala sekolahnya, ya. Yang pertama ingin saya sampaikan dan ingatkan kembali, jika belum selesai menginput ranking, jangan diverifikasi dahulu, ya Bapak Ibu ya. Tunggu sampai selesai baru diverifikasi. Namun jika sudah terlanjur, solusinya adalah sampaikan ke Sudin. Nanti Sudin akan menyampaikan ke Suban Kepegawaian untuk meriset ranking yang terlanjur diverifikasi tadi. Kalau hal ini butuh waktu, Pak Jaja dan Bapak Ibu semua, karena memang ada ribuan ya, lebih dari 1.000 guru, dan disampaikan ke kami itu kolektif, tidak satu-satu. Jadi ditunggu Bapak Ibu ada berapa orang baru disampaikan ke kami, mungkin itu butuh waktu. Di sini juga hadir Pak Nukman dari Sudindik JB1 selaku koordinator Bapak Ibu, dan mungkin juga sudah ada grupnya ya Bapak Ibu ya. Di sini hadir Pak Nukman.
Jadi seperti itu Pak Jaja Jakaria, butuh waktu ya Pak ya untuk diriset karena memang dikumpulkan terlebih dahulu di Sudin Pendidikan baru disampaikan ke Suban Kepegawaian. Seperti itu. Mungkin dari Pak Nukman ada yang ingin disampaikan terkait dengan pengkolektifan riset ini Pak Nukman selaku koordinator. Ya silakan Pak. Terima kasih. Jadi tambahannya, kalau untuk nanti yang mau mereset, jadi tadi kan kemarin memang sudah banyak yang WhatsApp ke saya untuk pengajuan reset. Jadi kalau yang sudah terlanjur mengisi, udah saya balas beberapa itu, dilihat dulu di sosialisasi, emang beneran salah atau sama gitu. Jadi kalau sama kan nggak perlu ngereset lagi. Nanti untuk mekanismenya nanti saya buatkan Google Form aja Bapak Ibu ya. Nanti tinggal mengisi aja. Sama nanti ada file buat screenshotnya, nanti jangan lupa di screenshot untuk bagian yang salahnya ya. Paling tambahannya seperti itu Ibu Yus, terima kasih. Uyus di unmute Uyus. Uyus, tolong suaranya. Oke, baik Bu Asa, tadi saya tidak bisa unmute. Oke, jadi sudah jelas ya, sudah jelas Bapak Ibu tadi dijelaskan. Jelaskan, silakan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya Bu Elviani Ulfa. Silakan. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya ingin bertanya, di target tahunannya kan ada tulisan 5 laporan, itu diketiknya laporan apa dokumen ya Bu? Yang pertama, yang kedua juga ada 1 sertifikat itu Bu nanti Elviani, tunggu sebentar. Bu Elviani ini guru matpel atau guru BK? Biar saya sambil lihat ya, guru kelas Bu. Guru kelas. Yang ditanyakan di SKP atau rankinnya Bu? Di rankinnya bukan di ranking kan ada laporan sama sertifikat ya Bu. Kalau sertifikat di target tahunannya itu ketiknya dokumen apa tetap sertifikat gitu Bu. Di sistemnya Bu ya? Iya di sistemnya. Nah sama kayak seperti laporan juga kemarin saya sosialisasi barang-barang sekecamatan, kalau laporan katanya target tahunannya tetap dokumen. Nah di situ saya bingung Bu. Ya, jadi gini Bu Elviani. Terima kasih Bu. Ya. Yang di-share itu ya tadi sudah saya sampaikan di awal itu kan hanya contoh ya, hanya contoh dan memang sudah disepakati oleh Dinas Pendidikan. Jika ternyata apa yang Ibu lakukan atau kesepakatan Ibu dengan atasan Ibu ini berbeda, sepanjang itu satuannya itu tidak terlalu jauh ya Bu ya, itu silakan disesuaikan. Kalau misalnya Ibu di dokumen SKP-nya itu laporan, maka pasti direnkin laporan. Jadi yang Ibu input laporan juga. Nah, kalau Ibu bingung antara sertifikat atau laporan, ini kan kinerja Ibu. Nah, Ibu sepakati dengan atasan apakah itu satuannya sertifikat atau laporan. Seperti itu ya Bu ya.
Nah, untuk yang tidak boleh diubah adalah indikatornya, indikator kinerja individunya, kegiatannya itu yang tidak boleh diubah. Tapi kalau untuk rencana hasil kerjanya itu tidak boleh diubah. Tapi untuk misalnya targetnya ada di bulan apa, kemudian satuannya apakah dokumen atau laporan. Nah, ini sudah disepakati antara BKD dengan Dinas Pendidikan. Namun jika Ibu ada misalnya, oh ini seharusnya bukan dokumen tapi laporan, ya silahkan disesuaikan. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Mohon maaf Bu, bisa dari sebaran 10 nggak bertanya? Silakan dari Pak Endang M dari silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Aduh, ini kesempatan saya yang saya tunggu-tunggu nih Ibu. Nunggu ngapain itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Endang Muharrohmansyah dari SDN Kedaung Kaliangke 07 Petang. Izin bertanya Ibu, tadi saya lihat, aduh baterai habis lagi. Taruh sebentar Bu, izin ngecas dulu. Dicas dulu Pak. Iya, iya. Sambil dicas. Ngomong aja. Nanya itu karena kan katanya pakai ranking Ya, yang lama, ranking yang baik lama Bu. 13. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi saya melihat di akun ETPP contoh kepala sekolah itu sudah muncul nama kepala sekolahnya Bu, dan saya perhatikan mungkin juga sudah sesuai dengan tempat tugas dari kepala sekolah tersebut bertugas gitu. Nah, ini permasalahan di sekolah saya, ya di sekolah kami. Jadi nama kepala sekolah saya ini masih nyangkut di tempat tugas yang lama Bu. Di misalkan contoh nama kepala sekolah saya Ibu Andi Fatmawati. Kemudian dia tugasnya masih di SDN Pegadungan 14 pagi. Nah, di situ jabatannya sebagai guru kelas gitu. Nah, jadi beda dengan yang semester sebelumnya gitu Bu. Kalau semester sebelumnya kan beliau sudah bertugas di Kedaung Kaliangke 07 dan sudah sesuai pula tuh. Nah, tapi kok di semester kedua ini tepatnya di Januari itu tahu-tahu data beliau tidak ada di sekolah kami gitu Bu. Jadi kami bingung Ibu untuk nantinya kepala sekolah kan nanti kan verifikasi. Nah, nanti siapa yang akan memverifikasi kami gitu Bu? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Endang, terima kasih atas pertanyaannya. Juga Bapak Ibu yang hadir di sini, apabila didapati atasan Bapak Ibu ini tidak sesuai atau atasannya bahkan tidak ada ya. Ada juga yang atasan saya kok tidak ada atau atasan saya belum tersetting di dalam sistem, itu bisa Bapak Ibu hubungi koordinator di Sudin ya, nanti dikoordinasikan ke Suban Kepegawaian biar kita lihat ini nyangkutnya di mana, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya pastikan dulu yang pertama apakah atasan Bapak Ibu itu PLT. Nah, jika atasan Bapak Ibu ini PLT, apakah sudah dilaporkan PLT-nya ke Suban Kepegawaian atau ke Sudin Pendidikan? Kalau sudah dilaporkan ya Bapak Ibu, dan di situ nanti atasan Bapak Ibu sudah langsung tersetting sebagai PLT. Kalau atasan Bapak Ibu PLT, tapi kalau misalnya atasannya itu seperti tadi kasus Pak Endang, ini perlu kita telusuri
apakah ini nyangkut atau seperti apa, ataukah memang atasan Pak Endang sendiri yang berubah? Yang tadinya Bu Ida ini, apakah Bu Ida ini masih di sekolah yang sama atau tidak, itu perlu ditelusuri lebih lanjut Bapak Ibu ya. Ya, seperti baik, itu ya berarti Pak Endang ya. Berarti solusinya saya harus ke Sudin gitu ya Bu ya? Iya, Pak Endang nanti lapor ke Sudin dengan Pak Nukman, sampaikan seperti itu. Nanti kita bantu cek Pak. Oke, iya, makasih Bu. Iya, iya, sama-sama. Ya baik, berikutnya ada dari SMPN 249, silahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya mewakili dari guru P3K dari SMPN 249. Izin bertanya Bu, terutama saya ingin bertanya tentang ranking guru mata pelajaran. Di sini kan yang tercantum yang sudah dikirim itu kan ada 19 indikator. Nah, apakah yang bagian laporan itu dari indikator 16 sampai 19 wajib juga diisi atau bagaimana Bu? Atau harus disosialisasikan dulu kepada atasan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya share screen ya. Oh ini kok disable lagi. Baik, dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Noval. Pak Noval. Pak Noval ini guru kelas ya, guru kelas. Di guru kelas di sheet rencana kinerja ini kan ada 19 ya Pak Noval ya. Ya Pak Noval ya, ada 19. Betul ya, Pak Noval ya? Iya. Yang Pak Noval tanyakan berarti ranking yang nomor 15 sampai dengan 19, seperti itu. Iya, betul. Oke. Baik, sekarang saya kembali bertanya ke Pak Noval. Untuk IKI nomor 15, Pak Noval, ini Pak Noval kerjakan di bulan apa? Dan targetnya dalam 1 tahun berapa? Ini kan jumlah, indikator 15 itu kan berisi jumlah laporan pelaksanaan tugas lain ya Ibu ya, yang relevan dengan sesuai dengan tugas yang ditetapkan per semester. Ya. Nah, jika dalam indikator ini tidak dijalankan, itu bagaimana Bu? Apakah tetap diisi atau tidak Bu? Berarti tidak ada target ya Pak Noval ya? Tidak ada. Tidak ada target. Jika tidak ada target, di bulan Januari sampai dengan Mei, maka tidak diinput ke dalam sistem. Oh, oke. Iya, begitupun yang nomor 16. 16 ini kan jumlah dokumen atau laporan hasil pelaksanaan pengembangan diri. Berarti di sini kan mengikuti diklat atau seminar atau apapun yang bersifat diklat ya. Ternyata Pak Noval ini tidak ditugaskan atau tidak ada rencana mengikuti diklat di bulan Januari sampai dengan Mei. Maka tidak diinput ke dalam sistem. Itu Pak Noval. Berarti masing-masing guru itu berbeda Bu ya? Betul, berbeda. Jadi Bapak Ibu sendirilah yang lebih tahu apa yang akan Bapak Ibu kerjakan atau laksanakan di bulan Januari sampai dengan Mei. Seperti itu. Bisa jadi satu guru jumlahnya 15, bisa jadi satu guru jumlahnya 14, seperti itu. Oke. Ya. Jelas ya Pak Noval dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, terutama guru mapel ya. Oh iya maaf Bu, satu lagi maaf, ini ada tadi. Untuk indikator 11 itu bagaimana Bu? Yang jumlah indikator dokumen 11. Iya. Jumlah dokumen evaluasi akhir hasil pembelajaran ya. Di sini target tahunannya dari bulan Juni 2022 sampai dengan Mei 2023. Di sini 2 dokumen ya Pak Noval, betul ya? Betul. Nah di sini targetnya bulan apa Pak Noval? Rencana kinerjanya? Bulan Mei ya? Coba. Bulan Mei 2023 ya? Ya. Bulan Mei 2023. Baik. Untuk bulan Juni sampai dengan Desember ini kita tidak perhitungkan lagi ya Pak? Karena kan sudah lewat ya. Berarti untuk indikator kinerja individu nomor 11, Pak Noval input target tahunannya itu 1 dan ada di bulan Mei. Jumlahnya 1. Iya. Berarti yang dikirim itu hanya contoh Bu ya, bukan berarti kita harus. Betul. Hanya contoh. Ini hanya contoh terutama untuk guru mapel
dan guru kelas. Ini hanya contoh karena apa? Perhitungan yang ada di sheet ini perhitungan dari bulan Juni sampai dengan Mei. Nah, seperti yang tadi angka 11 di sini kan 2 dokumen. Nah, 2 dokumen ini bisa jadi ada di bulan Juni 1, kemudian Desember 1, atau ternyata ada di bulan Mei. Nah, berarti kan kalau dia ada di bulan Juni atau bulan Desember, misalnya tahun 2022, berarti kan indikator kinerja individu ini tidak diinput ke dalam sistem ETPP. Itu ya Pak Noval ya. Tapi jika seperti Pak Noval, rencana kinerja targetnya ini rencana kinerjanya ada di bulan Mei, maka ini indikator kinerja individu ini diinput ke dalam ETPP. Seperti itu Pak Noval ya. Paham ya? Paham Bu, paham Bu. Ya, oke, baik ya. Saya lihat pertanyaan yang sama ada banyak di chat, jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di chat, Bapak Ibu, saya tidak mengulangi kembali ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaan yang sama, saya anggap sudah terjawab tadi. Ya, silakan Pak Prasojo. Silakan Pak Prasojo. Ini Bu, saya mau bertanya untuk masalah rumus dalam kinerja. Dalam sosialisasi dengan BKD bahwa rencana tahunan itu sesuai dengan SKP Bu. Misalkan di SKP-nya rencana tahunannya 12, waktunya boleh 5 sesuai dengan dari Januari hingga Mei. Tapi tadi Ibu mengatakan target tahunannya tetap 5 sesuai dengan Januari hingga Mei. Itu gimana Bu? Ada perbedaan konsep nih Bu antara BKD dengan Sudin gitu Bu. Mohon petunjuknya Bu. Iya, baik Pak Prasojo dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Ya, kalau tadi Bapak sampaikan target tahunannya itu 12. Ya Pak ya. Tadi 12, ya, kemudian waktunya 5, seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Iya, jadi kalau 12 itu yang diinput ke dalam sistem itu yang bulan Januari sampai dengan bulan Mei saja Pak Prasojo. Tadi saya asumsikan target tahunannya itu 12, di tiap bulan ada target. Jadi harusnya 12 ya Pak Prasojo ya? Ya, dalam SKP dari Juni sampai Mei itu 12. Nah, info dari BKD bahwa yang diinput di Redkin yang sekarang target tahunannya itu tetap 12, tetapi waktunya 5 sesuai dengan Januari hingga Mei. Kalau Pak Prasojo input target tahunannya itu 12, coba Pak Prasojo bisa cek sendiri ya ke dalam sistem. Kalau Pak Prasojo input itu 12, itu tidak akan bisa disimpan. Pak Prasojo bisa praktek sendiri saat ini ya, di Ekinlat ya Pak ya, jangan yang real ya. Karena apa? Karena itu tidak akan sesuai jumlahnya. Karena nanti kan Pak Prasojo pasti memilih rumus capaian itu akumulasi. Akumulasi itu kan penambahan. Kalau Pak Prasojo isi Januari sampai dengan Mei 111 hingga semuanya menjadi 5, sedangkan di target tahunannya Bapak isi 12, itu tidak akan cocok Pak. Jadi tidak akan bisa disimpan. Silahkan dicek sendiri ya Pak Prasojo ya. Oh iya Bu, terima kasih. Ya. Makanya saya mau konfirmasi itu. Lalu untuk jadi sebentar Pak Prasojo, saya ingatkan lagi, ini kenapa berisik ini ya, Bu Dewi, mohon di mute Bu. Ya baik, saya sampaikan kembali Bapak Ibu, target tahunannya di SKP misalnya, ini mungkin Pak Prasojo agak bingung nih, kalau target tahunannya itu 12 itu hitungan dari Juni 2022 sampai dengan Mei 2023. Nah, untuk di ETPP-nya, yang kita input ini kan bulan Januari sampai dengan Mei, di mana jumlahnya hanya 5. Itu ya, Pak Prasojo ya. Ya, supaya ini bisa match, Bu Dewi tolong di-mute ya. Ya. Supaya ini bisa cocok dan bisa disimpan ya. Di target tahunan di ETPP ya Bapak Ibu ya, di ETPP jadi diisinya 5.
kalau Bapak Ibu isi 12 itu tidak akan bisa disimpan karena tidak cocok dengan akumulasinya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, sudah jelas Pak Prasojo ya? Sudah Bu, oke Bu, terima kasih Bu sudah meluruskan informasi yang simpang siur. Ya. Silahkan berikutnya. Bu, izin bertanya. Ya, Pak Prasojo sudah cukup ya. Ibu. Ya, Bu Dewi silahkan di on cam. Bu Dewi jika ingin bertanya. Iya Ibu. Tersambung sama yang tadi Bapak bertanya, itu saya sudah coba duluan sebelum Bapak itu bertanya, makanya pas banget. Begitu saya isi target tahunannya 5, itu disimpan nggak mau tulisannya peringatan target bulanan tidak sesuai dengan target tahunan pada kegiatan jumlah rencana pelaksanaan atau fasilitas atau KKP. Bu Dewi ini putus-putus suaranya Bu. Halo. Ya. Bersambung sama yang Bapak tadi tanya sebelumnya, yang target tahunan. Iya. Halo. Iya. Saya tadi sebelum Bapak itu bertanya, saya sudah ngisi target tahunannya 5, terus saya coba simpan, di situ tertulis peringatan target bulanan tidak sesuai dengan target tahunan pada kegiatan jumlah rencana pelaksanaan bimbingan. Jadi sebenarnya 5 atau 12 Bu. Kalau 12 saya belum coba. Oke, tadi kita sudah praktekkan ya Bu ya. Tadi kita sudah simulasikan. Ya, jadi sebentar ya. Ibu rumusnya sudah dipilih akumulasi Bu. Oh, rumus. Saya ketinggalan kali rumus ya Bu ya. Iya, rumusnya pilih akumulasi Bu. Ibu coba di Ekinlat atau di akun real Ibu? Oh, pilihannya akumulasi ya. Kalau di akumulasi ya. Iya. Ya 5 betul. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oke. Silakan di mute Bu Dewi ya. Oke. Ibu. Halo mau bertanya. Di sini Ibu bertanya. Silakan Bu Siti Rohani. Pertanyaannya tidak berulang ya Bapak Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya SKP rankinnya ada yang dari nomor 16 sampai 19 itu di bulan Mei ada, dan ada satu lagi yang tidak Bu. Jadi ini pakai SKP ranking yang di bulan Mei itu masih ada gitu loh sampai nomor 19, atau yang cukup sampai nomor 15 di bulan Mei itu Bu. Sekali lagi Bu Siti Rohani saya sampaikan, target di mana, bulan apa, itu kan Bu Siti Rohani yang tahu ya Bu Siti ya. Nah ini yang nomor berapa yang Bu Siti masih pertanyakan atau masih bingung? Dari nomor 15 sampai... Ya, dari nomor 15 sampai 19 saya mendapatkan SKP dari teman-teman juga. Jadi ada yang dari 15 sampai 19 di bulan Mei-nya ada kegiatan. Ya. Dan satu lagi di SKP-nya di bulan Mei-nya tidak ada kegiatan Bu. Jadi kosong gitu. Apa sih dikurungin kan? Dikurungin Pak Endi, tolong di mute ya Pak Endi. Tolong yang lain di mute ya. Jadi Bu Siti Rohani dan Bapak Ibu semua, sekali lagi saya sampaikan, yang Ibu input ke dalam ETPP, ranking yang memiliki target bulan Januari sampai dengan Mei. Kalau misalnya tadi Bu Siti mempertanyakan itu, Ibu punya target di bulan Mei, apakah di-input? Ya di-input. Tapi ternyata dari angka indikator kinerja individu 15 sampai 19, targetnya ada yang di bulan Desember misalnya. Ya, itu tidak Ibu input ke dalam sistem ETPP. Yang Ibu input hanya yang bertarget dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023 Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, tapi saya mendapatkan SKP 2 macam ini, 2 versi. Jadi satu yang versinya di nomor 16 sampai 19 enggak sampai bulan Mei inputnya, tidak ada kosong.
Sementara satu lagi SKP ada di bulan Mei harus menginput Bu dari nomor 15 sampai 19 ada di bulan Mei gitu Bu. Sekarang Jadi saya ada tanya 2 balik versi. ya Bu Siti Rohani. Dari kegiatan nomor 15 sampai 19. Nomor 15, ada nggak Ibu targetnya bulan Januari sampai dengan Mei? Di versi yang saya dapat Saya dari tidak distrik, tanya yang versi, ini yang Ibu sendiri. Ibu sendiri punya Ibu. Ibu punya nggak target yang nomor 15 dari bulan Januari sampai dengan Mei? Saya tidak tanya versi A atau B, saya tanya Ibu sendiri. Ibu punya target tidak di bulan Januari sampai dengan Mei untuk kegiatan nomor 15? Sebentar Bu. Tidak Bu. Tidak ada Bu. Saya tanya Bu Siti Rohani ya. Tidak ada, berarti nomor 15 tidak Ibu input ke dalam sistem STPP. Sekarang nomor 16, Ibu punya target tidak? Bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Tidak ada Bu. Nah, kalau Ibu sendiri tidak punya target, berarti nomor 16 tidak Ibu input ke dalam sistem ETPP. Nomor 17, Ibu punya tidak target bulan Januari sampai dengan Mei 2023? Oh ya, tidak ada Bu. Tidak Jadi ada, ya, tidak jadi Ibu disesuaikan dengan target kita ya Bu. Betul. Nggak harus sama dengan SKP teman gitu, umpama di bulan Mei ada. Betul. Jadi Bapak Ibu, baik SKP atau Renkin ini punya pribadi. Jangan lihat teman kiri kanan. Pribadi Bapak Ibu ya. Targetnya mau ada di bulan Januari, Februari, Maret, Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, ini dibantu penyusunannya oleh BKD dan Dinas Pendidikan untuk indikatornya. Rencana hasil kerjanya dibantu di kata-katanya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nyusun lagi, nggak perlu mikir, sudah dibuatkan konsepnya. Nah, untuk targetnya apakah itu dokumen, apakah laporan, Bapak Ibu yang lebih tahu. Kapan mau dilaksanakan, Bapak Ibu juga yang lebih tahu. Diskusikan, lakukan dialog kinerja dengan atasan Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Paham ya? Iya, Ibu, baik, Bu. Ya. Berarti kalau tidak ada target, kita merealisasinya tidak usah ya, Bu? Bagaimana? Ya, kalau tidak ada target, berarti tidak perlu menginput realisasi, Bu. Kan tidak ada target. Tapi sampai 100% ya, Bu, walaupun tidak menginput realisasi. Ibu kan masih ada kegiatan yang lain yang bertarget kan, Bu? Iya. Iya, nanti hitungnya yang bertarget lah yang akan dihitung. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Mau nanya Bu. Masalah penilaian kinerja. Dari saya Bu mana? nanya guru kelas 6 Bu. Guru kelas 6 Bu. Dari jembatan 501 ya, tadi mau bertanya ya? Iya Bu, ya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Selamat pagi. Saya mau mau menegaskan, mungkin ya banyak beredar di grup-grup guru ya, ada SKP yang tahun lalu tuh yang kita dapat 1 Juni 2022 sampai 31 Mei 2023. Dan ada SKP yang baru keluar itu tidak ada tanggal. Nah, mungkin itu yang diperdebatkan banyak guru ya Bu ya. Nah, jadi yang kita pakai sebagai guru kelas ini adalah SKP yang kita baru masuk P3K kan ya Bu ya? Halo, tolong yang lain di mute ya. Halo, yang lain tolong di mute. Ya, silakan Bu dilanjutkan. Ya, yang lain. Halo Bu. Iya. Halo. Halo Bu. Anak di stop. Silakan Bu dilanjutkan. Lori Marena nih. Silakan Bu, jembatan 501 dilanjutkan. Bu, jembatan Semayo, silakan Bu. Ya Bu, saya mau
Oke, kita ke yang lain ya. Jadi tadi saya sudah tangkap. Bisa di-mute yang lain ya. Ya. Tadi sudah saya tangkap. Jadi ada yang beredar, itu ada tanggal dan tidak ada tanggal ya. Halo Bu, tadi nge-lag Bu, maaf Bu. Ya, silakan Bu. Ya, dari Jembatan 5. Jadi ini saya mewakili guru-guru semua ya. Tolong Ibu lihat yang sebagai guru kelas deh Bu ya. Rankingnya. Ranking, ya baik. Apakah, kan tadi ada 13 indikator ya Bu ya? 13. Ada 19 ya Bu ya? Yang untuk semester 2 Bu. Oh, semester 2 yang bertarget di bulan Januari sampai dengan Mei. Nih, saya mau nomor 3 nih Bu. Ini nomor 3 ya Bu ya. Lanjut nomor 4. Terus nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 12, nomor 13, nomor 16, 17, 18, 19. Apakah benar, Bu? Yang benar apanya, Bu? Yang benar apanya? Ibu mau tanyain apa? Indikatornya, Bu. Input indikatornya semester 2 guru kelas. Input indikatornya untuk guru kelas. Iya. Ini pertanyaan sama seperti sebelumnya tadi ya. Saya tanyakan balik ke Ibu. Dari indikator yang Ibu tanyakan seluruhnya, ya. Ibu punya target bulan apa? Target bulan Januari sampai Mei. Nah, berarti di input tidak? Iya, Bu. Nah, iya, 13. Ya. Nah, yang pertanyaan kedua, Bu. Nah, ini rancu yang seperti yang kayak Ibu tadi ya. Nomor 16 sampai 19, yang pertama 16 sertifikat. 17 sampai 19 laporan. Di SKP tahun 2022 sampai 2023 31 Mei itu nomor 16 sampai 19 itu di bulan Mei ada targetnya 1. Jadi yang perlu saya tanyakan Bu, apakah nomor 16 sampai 19 berupa sertifikat laporan, apakah kita mengisi di ETTP Bu? Aktivitasnya atau hanya laporan aja begitu sama kepala sekolah atau kita masih input aktivitasnya Bu? Ibu punya target enggak nomor 16? Ada Bu. Target. Bulan Ada Mei. target bulan Mei. Ya. Berarti Ibu input tidak? Saya masukin indikatornya, berarti ada indikatornya Bu. Ya, berarti Ibu input ya ke ETPP Ya. dengan target bulan Mei. Iya. Kejawab ya Bu? Iya. Nah, kemudian 17, 18, 19, Ibu punya target tidak bulan Januari? Ada Bu. Berarti Ibu input tidak? Ada Bu. Input. Ibu input. Di bulan apa Bu targetnya? Bulan Mei. Bulan Mei. Berarti Ibu input? Iya. Nah, sudah terjawab ya Bu? Inputnya itu kita kan ini hanya sebagai laporan tuh Bu maksudnya. Jadi kita buat isi aktivitasnya dong Bu. Iya diisi Bu. Kalau ada rencana kinerja, ada rencananya, berarti Ibu isi. Ibu saya mau nanya, misalnya nomor 18, jumlah laporan pelaksanaan karya inovatif itu maksudnya secara rinci gimana tuh Bu? Ibu, ini kan tugas Ibu yang sudah biasa Ibu lakukan ya. Kalau saya kan bukan guru, jadi bentuk laporannya itu saya tidak tahu ya Bu ya. Saya tidak pernah buat juga. Mungkin ini bisa Ibu tanyakan ke sesama guru ya. Oh gitu. Ya. Bisa bantu jawab Bu? Nah ini tentang yang guru nomor 18. Guru mungkin rekan Ibu yang punya jawaban ya. Tadi siapa yang bicara ya? Marulina Tuzara dari SDN Rawabuaya 07 Oh iya, pagi. silakan. Silakan Bu dibantu temannya. Iya, untuk yang nomor 17, nomor 16, 17, 18. Kalau untuk yang 16 itu kan berupa sertifikat. Nah, kita bisa mengikuti seminar-seminar yang diadakan LKPD. Itu pun tadi kan kata Ibu juga bisa waktunya berbeda-beda, tidak harus bulan Mei. Kita Betul. bisa merubahnya di bulan Januari, tergantung kebutuhan kita di mana. Nah, kalau untuk sertifikat seperti itu. Kalau untuk laporan hasil kegiatan kolektif guru, itu bisa berupa misalnya kita membuat soal PTS, PAS,
Itu seperti itu contohnya. Itu pun bisa kita sesuaikan jadwalnya, bisa di bulan, kalau PTS kan di bulan Maret gitu, atau misalnya kita membuat soal pas itu pada bulan Aprilnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan bulan Mei aja gitu. Jadi kita fleksibel lah gitu kan. Kalau misalnya untuk yang 18, jumlah laporan pelaksanaan karya inovatif itu bisa berupa alat peraga. Kita bisa membuat alat peraga saat kita mengajar. Kan kalau kita mau mengajar kan pasti harus pakai alat peraga. Bisa berupa video pembelajaran, bisa membuat alat peraga sederhana, bisa membuat video kita olahraga, bisa membuat video apa aja lah yang jelas tergantung tentang video atau alat peraga ataupun yang menyangkut tentang pembelajaran. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik ya, terima kasih Bu Marulina Tuzahra atas penjelasannya. Ya, jadi Bu Marulina ini sudah paham betul mau apa atau apa yang akan dilakukan, outputnya apa ini sudah paham betul ya Bu Marulina, dan kapan akan dilaksanakan ini sudah paham betul. Ya, saya harap juga Bapak Ibu semua paham ya, karena Renkin dan SKP ini adalah pribadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya target kapan mau dilaksanakan, kemudian outputnya seperti apa, Bapak Ibu lah yang lebih tahu gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup ya, sudah Saya jelas Bu, ya. Bu, saya masih mau bertanya Bu, dari Kedaung kali angka 14. Kedaung kali angke 14. Oh, Bu Eni ya? Iya. Ya, silakan Bu Eni. Jadi kemarin kan kami sempat ikut pelatihan yang Zoom Latsar itu ya Bu ya. Jadi ketika materi ETPP ada yang bertanya mengenai penilaian kinerja. Nah, jadi ada salah satu teman yang seangkatan dengan saya nilainya itu sudah keluar di bulan Juni sampai Desember. Nah, itu kan berpengaruhnya itu dari Kepsek ya yang mengisi penilaian kinerja kami. Nah, setelah saya tahu kemarin langsung periksa, dilihat-lihat ternyata nilai kami semua P3K masih 0. Sedangkan sudah diisi sama kepala sekolah. Kami jadi langsung nanya ke kepala sekolah itu. Ternyata nilai kami 0. Yang saya ingin tanyakan itu nilai penilaian kinerja itu dinilainya per bulan bisa kita lihat atau nanti dikalkulasi selama 1 tahun, karena ternyata yang saya tanyakan itu dari sekolah Jakarta Timur nilainya sudah bisa dilihat Bu. Itu dilihat di sistem atau di mana Bu? Lihat penilaian di ETPP-nya kata, makanya saya yang tanyakan, saya sempat tanya sih Pak bisa nggak sih di SS biar saya juga bisa memberitahu, cuma sama teman saya juga belum sempat dikirim Bu. Jadi nilai kami 0, tapi kata bapaknya dia nilai sudah bisa ngeliat dari Juni sampai Desember nilainya sudah keluar. Ya, sebenarnya gini Bu, ini mungkin nanti berikutnya ada sosialisasi yang berbeda ya Bu ya. Untuk di sistem penilaian kinerja P3K itu dilaksanakan di akhir bulan masa kontrak, artinya dilaksanakan setahun sekali. Nah, ini sistemnya saat ini masih sedang dalam tahap persiapan. Masih jadi mungkin yang Ibu lihat atau kepala sekolah lihat itu masih masih percobaan ya Bu ya. Masih percobaan. Jadi ini belum jadilah sistemnya Bu. Ya. Maaf Bu, tapi walaupun kemarin Kepsek kami juga udah nunjukin sih memang nilai kami sudah ada nih Bu. Tapi ketika kami periksa secara pribadi di akun kita satu-satu guru P3K memang masih 0. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah Bu, karena ini memang sistemnya ini sendiri belum ready ya, belum siap, masih dipersiapkan. Jadi kemungkinan ini terjadi ya karena belum siap, belum bisa dijadikan acuan ya Bu ya. Ya. Tapi kalau untuk pertanyaan Ibu, penilaian kinerja itu dilaksanakan kapan? Itu dilaksanakan setahun sekali yang bikin targetnya belum selesai, kamu udah keburu verifikasi, itu baru minta riset. Tapi kalau kita target sama yang kita ingin udah diverifikasi ya udah gitu kan, nggak masalah. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya Ibu. Boleh Bu bertanya Bu, dari kapan
SMK Negeri 11, Ibu. Bu Joyce Poluan ya. Ya. Maaf Bu, saya mewakili teman saya tadi mau bertanya tapi nggak kejawab. Untuk kelas 6 Bu, pengisian rekinnya kan pelaksanaan PTS dan PAS-nya itu pasti berbeda. Sedangkan SKP sudah urut. Halo Bu, bisa kedengaran? Ada yang ngomong dia. Ya, yang lain coba grup SMKN 11 di mute ya. Boleh Bu, lanjutin. Pakai link aja bisa nggak nanyanya pakai ini Bu? Iya, jadi guru kelasnya menanyakan gitu. Mana di Zoom ya? Bisa nanya dari sini nggak? Walaupun di sini. Bisa nggak itu? Bukan asal, bukan asal. Sebentar, ini Oppo A7 ya, Bu, tolong untuk kelas di 6 mute yang ya. PTS sama PAS biar nggak kesalahan. Gimana Bu? Sebentar Bu Joyce. Bu Joyce, suara Ibu putus-putus dan tidak jelas. Di sini juga banyak yang tidak di-mute. Jadi suara Ibu tidak jelas, pertanyaan Ibu juga tidak jelas. Tolong diulang bisa ya, saya Bu. ulang, Bun? Ya. Oke, udah jelas ya, Bun? Ya, silakan Bu. Oke. Ini ada pertanyaan dari guru kelas 6, Bu, tentang pengisian SKP di Rekin. Karena ada menyangkut dengan PTS dan PAS, kita sudah buat SKP-nya, tapi indikatornya kami takut ada kesalahan. Apakah kami mengikuti indikator yang ada di SKP yang telah kami buat, ataukah ada ketentuan tersendiri untuk guru kelas 6 dalam pengisian PTS dan PAS, Bunda? Berarti Ibu tanyakan bulannya. Ya, kalau untuk indikator, Ibu tidak boleh diubah ya Bu ya. Indikator itu kan ini berarti Ibu guru kelas ya Bu ya. 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 Yang indikator nomor berapa Bu? Yang ada PTS PAS, Bu. Yang PTS itu kan kalau kelas 6 itu biasanya diadakan di bulan 2 atau bulan 3. PAS-nya itu biasanya karena mau ujian pasti di bulan 3 ya Bu ya. Gitu, karena 3 akhir gitu. Nah, itu di SKP kami buatnya di bulan 5 dan praktek itu terjadi di bulan Maret akhir sama April. Nah, jadi kami gimana Bu untuk mengisi rekin? Untuk rankinnya, SKP ini kan nggak mungkin diubah ya Bu ya, karena SKP sudah Ibu buat di bulan Juni ya Bu ya, di bulan Juni 2022. Nah untuk rankinnya yang Ibu input saat ini adalah bulan Januari, yang bertarget di bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Kalau Ibu tadi ada perbedaan antara SKP dengan rankin, silakan rankinnya disesuaikan dengan yang akan Ibu lakukan. Seperti itu. Berarti dibuat manual baru gitu Bu, atau bagaimana? Tidak perlu dibuat manual baru, tapi pada saat menginput di sistem ETPP, rankinnya itu Ibu sesuaikan dengan kapan itu akan Ibu laksanakan. Disesuaikan dengan kapan waktu kita laksanakan. Tapi nggak pengaruh ya Bu ya? Kalau misalnya ada perubahan bisa bulannya gitu, nggak apa-apa? Tidak pengaruh, karena kan yang Ibu input SKP Juni 2022 itu manual ya Bu ya? Iya, manual. Ya, itu kan manual. Nah, kalau sekarang kan sistem ini tidak bisa nyebrang tahun. Jadi yang 2022 itu dianggap selesai. Nah, ini makanya Bapak Ibu ini diminta untuk menginput ulang karena sistem ini tidak bisa nyebrang tahun. Seperti itu Bu. Ya, jadi Ibu nanti di input rankinnya di ETPP, Ibu sesuaikan kapan akan Ibu laksanakan. Seperti itu. Yang penting targetnya sama dengan SKP yang Ibu buat di Juni 2022, meskipun bulannya berbeda. Seperti itu. Gitu. Ya, Terima jelas kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang. Bu, ini yang dari SMP nih belum diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, SMP 187 nih ada yang bertanya, atau SMP 108. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya. Ya, kebetulan saya guru BK. Tadi kan Ibu jelaskan sudah di SKP ada 22. Sedangkan di sini kan SKP ada 21.
Dan tadi udah saya input itu ada 18 Bu, ya kan. Kebetulan saya juga kemarin dapat informasi di MOC, di situ disuruhnya ada 17 gitu loh. Jadi intinya yang sebenarnya itu yang mana sih Bu gitu loh, apakah 18 atau yang 17, itu aja sih mungkin, karena kita kan guru BK agak repot juga gitu. Makasih Bu atas penjelasannya. Iya. Baik Bu, dari SMPN 187 ya. Bu, Ibu siapa tadi Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Guru siapa Bu? Ibu Zainab. Ibu Zainab Bu. Oke, Bu Zainab ya. Ibu yang Ibu input ke dalam sistem yang ada targetnya bulan Januari sampai dengan Mei. Kalau di sini total ada 21 kegiatan, misalnya ya, ada 21 kegiatan. Tapi ternyata tidak semuanya bertarget di bulan Januari sampai dengan Mei. Maka tidak semuanya yang diinput ke dalam ETPP. Bisa jadi 18, bisa jadi 17, bisa jadi 18. Nah, itu Ibu yang lebih tahu, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Ini saya ingetin lagi ya. Tolong diperhatikan. Jadi tidak ada pertanyaan yang berulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya target di bulan Januari sampai dengan Mei untuk tiap-tiap indikator kinerja individu, maka Ibu ikut ke dalam STPP. Rumahnya ada gitu Pak. Yang dari kamar-kamar itu ada buah gitu. Jadi kita makan ngegelar di situ. Sholat jamaah di situ. Iya. Tolong di mute yang kali ini. Ya, Bu. SMK 11 Ibu. SMK Ibu. SMK 11 Ibu, minta izin. Sebentar ya, sebentar saya belum selesai. Tadi yang dari SMPN 187 ya Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu bingung kalau Ibu paham, Bapak Ibu paham apa yang mau dikerjain, kapan mau dikerjain, apa targetnya, Ibu tidak akan bingung ya. Jadi meskipun itu contohnya ada 21, kemudian ada lagi yang Ibu terima 17, sepanjang Ibu tahu apa yang mau Ibu kerjain ya, dan kapan mau dikerjain, Ibu nggak akan bingung Bu. Ya Bu ya, jadi Bapak Ibu nih diharapkan paham apa yang mau dikerjain bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Nah yang Bapak Ibu mau kerjain di bulan Januari sampai dengan Mei 2023, itulah yang Bapak Ibu input ke dalam ETPP menjadi ranking. Ya, udah jelas ya Bu ya? Aku satu lagi Bu mau untuk penjelasan yang 18. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas guru itu maksudnya apa ya Bu ya? Untuk BK. Ya mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa membantu karena saya bukan guru jadi nggak paham nih. Silahkan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain ada yang bisa bantu? Tadi udah dijawab. Nah, ya udah dijawab Bu katanya Bu. Untuk yang lain lagi itu yang Ayu atas. Pradiasi Bu, Kapur 16 Bu. Itu tadi indikator yang atas Bu, yang bawah tadi belum dijelasin sama Ibu yang tadi. Iya, silakan yang punya indikator nih, yang punya kerjaan. Silakan tolong dibantu ya. Bisa dijelaskan apa outputnya, apa bentuk kegiatannya. Nomor 18. Silakan ada yang bisa bantu. 21 Bu, SKP yang 21 Bu, nomor 21. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas guru, khususnya guru BK itu maksudnya gimana gitu. Silakan guru BK lainnya bisa dibantu, atau saya rasa itu penjelasan dari Bu Marulina Tuzahra tadi masih relevan ya Bu ya. Oke, bisa kita ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Silahkan Bu Hasta, siapa lagi yang mau dikasih kesempatan untuk bertanya? SMP 108 ya. SMK 11 Ibu. SMK Negeri 11 Ibu. Oh iya. Silakan Bu. Langsung aja silakan karena mau habis waktunya. Siang Ibu. Halo. Ya. Siang Ibu. Yang mana ini? Hilang sinyalnya. Dari SMK Halo. Hilang. 11 ya Ibu. Mohon izin. Bu ya silakan SMK 11. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Terima kasih Bu, kami sudah paham mana Mohon ranking izin yang Bu dari 108 Bu. Kita beri sebentar, saya minta kesempatan dulu ya, Bu Jajang dulu ya. Ya, terima Silakan, kasih Bu Bu. Jajang. Ya, tadi kita sudah paham ya ranking-ranking yang mau dimasukkan. Jadi intinya setiap guru itu rankingnya bisa beda-beda, ya. Betul. Untuk nomor 16 sampai 19 itu ya beda-beda istilahnya gitu. Tapi yang kami pertanyakan ini nanti pada akhirnya dampaknya apa gitu Ibu? Kalau beda-beda gini, apakah ada pengaruhnya enggak itu? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Bu Tapi lagi Zoom Jajang, ya, Bu Irmani. Bu Jajang dan Bapak Ibu semua, di sini seluruh guru yang berbeda itu kan hanya bulannya ya Bapak Ibu ya. Hanya bulannya. Kapan itu mau dilaksanakan. Tapi untuk indikatornya kan semua sama. Untuk yang berbeda itu hanya bulannya kapan mau dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bulannya ini ya terhadap TPP yang akan Bapak Ibu terima sepanjang di mana bulan tersebut ada target dan realisasinya juga terpenuhi, serta divalidasi oleh atasan, itu tidak terpengaruh atau bisa dikatakan TPP yang akan Bapak Ibu terima itu 100%. Bu Jajang dan Bapak Ibu semua ya. Seperti itu Bu. Jadi sepanjang targetnya terrealisasi dan divalidasi oleh atasan, maka tidak mengurangi TPP yang akan Bapak Ibu terima. Itu dari segi capaian rencana kinerja ya untuk TPP. Namun TPP ini kan ada komponen lainnya, misal aktivitas kerja. Aktivitas kerja ini kan 40% ya Bapak Ibu 40%. Kemudian realisasi rencana kerja itu 60%. Kalau realisasi rencana kinerja Bapak Ibu 60% terpenuhi semua, namun aktivitas Bapak Ibu itu kurang dari waktu efektif, maka ini akan mengurangi TPP yang akan Bapak Ibu terima. Begitu juga bila Bapak Ibu ada sakit atau cuti sakit, kemudian ada yang cuti melahirkan, maka ini bisa menjadi pengurang dari TPP yang Bapak Ibu terima. Seperti itu Bu Jajang ya. Ya, sudah ya Bu ya. Saya rasa udah semua. Mungkin tadi SMP 108 ya. 517 Bu. Nah, kita kasih kesempatan untuk SMP 108 tadi untuk pertanyaannya. Iya Ibu, maaf, hanya mau konfirmasi saja Bu. Kalau andai kata laporan untuk indikator laporan akhir semester itu kan biasanya kita bikinnya di bulan Juni dan Desember. Nah kalau di situ kita cuma sampai masanya dari Januari sampai Mei, apakah boleh diundur jadi bulan Mei? Dimasukinnya di TPP-nya. Aja Bu. Iya. Itu untuk indikator Ibu guru mata pelajaran ya atau TIK Bu. TIK sebentar ya, TIK. Untuk indikator nomor berapa Bu? Nomor 8 Bu. Nomor 8. Nah, ini Ibu laksanakan dalam 1 tahun atau dari bulan Juni sampai dengan Mei, bulan apa Bu? Jadi kan itu adanya laporannya kan kalau akhir tahun kan akhir semester itu kan berarti ya Desember dan Juni. Berarti Juni dan Desember ya. Betul. Ini sudah Ibu laksanakan berarti di tahun 2022. Kan baru dapat ininya sekarang Bu. Jadi Desember tuh kita belum laksanakan, kan baru ada. Untuk yang tiknya. Oke. Baik, Bu, ini kalau untuk mundurin bulan target, saya rasa itu kebijakan ya. Kebijakan Bu, atau Ibu, tapi sebentar, kalau ini kegiatannya itu berarti tidak mundur kan Bu? Enggak, jadi kegiatannya
tetap berlangsung, tapi praktek untuk di ETPP-nya itu maksudnya gini loh Bu, kan kita biasanya bikin laporan akhir semester itu kan memang di bulan Juni. Ya. Sedangkan di ETPP ini kan hanya sampai bulan Mei. Apakah boleh laporan yang kegiatan yang kita lakukan di bulan Juni itu kita masukin di bulan Mei gitu? Tapi itu laporannya apa sudah bisa dibuat Bu di bulan Mei? Finishnya sih awal Juni Bu. Tapi kalau akhir Mei kalau dipaksain mungkin bisa nanti. Prakteknya saya belum praktek ya soalnya. Gini Bu, atasan Ibu nanti dalam memvalidasi kan butuh bukti dukung Bu. Ya, bukti dukung. Kalau misalnya Ibu majuin di bulan Mei, apakah Ibu bisa menyediakan bukti dukung itu? Kemudian apakah kegiatan itu pun sudah selesai sehingga bisa dibuatkan laporan? Itu perlu Ibu diskusikan ke atasan Ibu. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya yang harusnya bisa dilaporkan di bulan Juni tapi Ibu paksakan di bulan Mei, nah, ini atasan Ibu ini tidak ragu atau tidak setuju. Berarti kan tidak perlu diinput ke dalam ETPP dengan artian targetnya tidak bisa dimundurin, tidak bisa dimajuin ya Bu ya. Berarti nggak usah dimasukin ya Bu ya? Iya. Iya. Pokoknya yang punya target di bulan Januari sampai dengan Mei aja Bu yang dimasukin ke ETPP. Maaf Ibu, kalau yang bulan Desember saya masukin di Januari boleh? Desember kan akhir semester kan, laporan akhir semester. Oh saya iya, itu lebih masuk akal Bu. Ya, itu bisa Bu. Itu maksudnya saya ini bukan patokan ya, karena Ibulah yang lebih tahu apakah itu bisa atau tidak. Ibu dan atasan Ibu dengan dialog kinerja yang bisa memastikan itu bisa di penempatan rencana kinerja dan target-targetnya itu ada di mana. Tapi secara logika kalau selesai di bulan Desember, Ibu mau laporkan di Januari itu masih masuk akal Bu, seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu, paham. Terima kasih banyak. Ya. Sudah Bu Hasta? Ya, baik. Saya rasa semua sudah diberikan kesempatan ya, SD, SMP, SMA, SMK. Saya rasa sudah cukup ya Bu Yus ya. Bu Yus mau ada yang tambahan? Barangkali tidak ada Bu Yus. Saya rasa sih cukup, semua sudah saya sampaikan. Bu mau bertanya tentang cuti. Mohon izin, ini kan udah waktunya sudah jam 11, Bapak Ibu. Karena Bu Yus sudah 2 jam ya bersama kita, sudah memberikan arahannya, sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, baik dari SD tadi sudah ada yang mewakili, SMP, SMA, SMK, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yusnita yang sudah 2 jam dengan berbagai kesibukan Ibu masih memberikan waktu, meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi terkait ranking ya tahun 2023. Dan terima kasih dari kami Bu Yus atas penjelasan. Sama-sama Bu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa waktunya sudah sangat sudah mendesak ya. Udah kami akan akhiri Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yus tadi dapat kita pahami dan kita laksanakan ya. Sekali lagi tanggal 5 hari terakhir untuk input. Dan mungkin yang perlu digarisbawahin tadi terkait dengan yang salah ya, salah. Nanti tadi Pak Nukman sudah memberikan jawaban untuk yang salah dan untuk memperbaiki, berarti kan harus di riset, nanti akan disiapkan Google Form-nya oleh Mas Nukman. Dan Bapak Ibu yang sudah terlanjur divalidasi oleh verifikasi oleh kepala sekolah, namun mungkin belum diisi targetnya, tapi sudah diverifikasi, berarti harus di riset. Jadi sekali lagi mohon hati-hati untuk selalu koordinasi dengan kepala sekolahnya sehingga tidak ada kesalahan, karena akan ribet sekali. Maksudnya membutuhkan waktu yang lama ketika harus meriset ya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Tolong menginputannya
dengan hati-hati, jangan terburu-buru, kepala sekolah juga verifikasinya, ya, sehingga tidak ada kesalahan untuk perbaikan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih pada Bu Yus. Kita akan kembali pada aktivitas kita masing-masing. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ibu. Mau cuti ya, Bu Ayu, hai. Cuti ya. Pamit Ibu, terima kasih. Ibu Asta. Pamit Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. 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 Bu Ayu. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum. Kanan. Assalamualaikum. Amin. Monitor Bulas Maria monitor muncul ya suaranya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kan ada suara saya, suara Ibu nggak ada. Halo Bulas Maria, selamat siang. Ya, Ibu mau terlalu banget. Recording stopped. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon pamit. Assalamualaikum Ibu Bapak, mohon pamit. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih semuanya, mohon pamit. Izin live Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, izin live. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada. Terima kasih. Terima kasih Ibu, pamit. Assalamualaikum.